Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia serta rahmat yang Masya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tentunya kita masih biasa berpegang teguh terhadap iman dan Islam kita, serta selalu beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah-sunnah beliau yang kita kenal dan sunnah-sunnah beliau yang kita ketahui. Kita pun mengetahui juga kebenaran dan kemurnian dari agama kita, yaitu agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah serta keluarga sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada kajian tauhid. Untuk pembahasan selanjutnya atau kajian malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Nah, pada sebelumnya kita telah mengetahui dan mempelajari tentang yaitu beriman kepada para rasul. Ya, beriman kepada para rasul. Kita sudah mempelajarinya dan juga telah mengkajinya bahwasanya ini diantara rukun iman ya dalam agama Islam. Nah, makanya rukun iman berikutnya yang kelima yaitu adalah beriman kepada hari akhir. Apa itu yang dimaksud dengan hari akhir? Nanti akan disebutkan juga oleh penulis di kesempatan atau di kitab kita ini. Begitu juga dengan dalil-dalil penguat, ya, dalil-dalil penguatnya, serta kemudian beberapa perkara tentang hari akhir tersebut, ya, yang substansi dari hari akhir tersebut. Nah, kita lihat sambil penulis mengatakan yaitu beriman kepada hari akhir serta maksudnya. Nah, beriman kepada hari akhir merupakan rukun kelima dari rukun iman, yaitu artinya meyakini dengan pasti kebenaran setiap hal yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya dan setiap hal yang diberitakan oleh Rasulnya, mulai dari apa yang akan terjadi sesudah kematian, baik itu mulai fitnah kubur, azab dan nikmat kubur, dan apa yang terjadi setelah alam kubur, yaitu tentang hari kebangkitan dari alam kubur, kemudian tempat berkumpul yaitu yaumul ba'ats, ya, atau yaumul hasyr. Mohon maaf, yaumul hasyr. Yaumul hasyr itu hari di mana berkumpulnya seluruh makhluk hidup di padang mahsyar. Kemudian nanti akan ada pemberian catatan amal. Lalu kemudian ada juga yaumul hisab, hari perhitungan. Ada yaumul mizan, yaitu timbangan catatan amal tersebut. Kemudian ada telaga haud Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau sabdakan atau beritahukan kepada kita. Kemudian ada yang namanya sirat. Ya, kalau kita mah bilangnya jembatan ya. Ya, sirat. Itu setiap orang pasti akan melalui hal tersebut. Kemudian juga ada surga serta neraka ya sebagai tempat terakhir, tujuan terakhir. Ya, tujuan terakhir dari semua proses perjalanan hari akhir. Ya, proses perjalanan hari akhir. Nah, jadi apa maksud beriman kepada hari akhir? Secara mudahnya yaitu adalah mengimani ya segala kejadian atau perkara yang akan terjadi setelah kematian di dunia ini. Mengimani ya segala kejadian, jadi mengimani dengan benar dan pasti serta kuat, ya, meyakini dengan kuat
segala kejadian dan perkara yang akan terjadi setelah kematian di dunia ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga nanti kita mengimani tentang apa? Hal-hal yang akan terjadinya hari kiamat. Sebagaimana yang diberitahukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara-perkara akan terjadi pada hari kiamat. Nanti khususnya hari kiamat yang benar-benar terjadi hari kiamat besar, ya hari kiamat besar, memang pastinya tidak akan bisa ada yang mengetahui kapan pastinya terjadi. Tanggal, ya, waktu dan tahun itu tidak akan ada yang tahu. Kecuali hanya segelintir tentang perkara-perkara atau tanda-tandanya yang diberitahukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya nanti tanda-tanda hari kiamat pun ya kan terjadi menjadi beberapa macam. Ya, terjadi menjadi beberapa macam. Nah, untuk di kitab kita ini penulis itu lebih banyak membahas tentang nanti perkara baik itu kejadian setelah kematian ataupun nanti sedikit tanda-tanda tentang hari kiamat yang besar. Ya, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Nah, yang jelas nanti akan dipelajari, makanya bab ini lumayan panjang. Ya, bab ini lumayan panjang dibahas oleh penulis pada kitab kita karena memang hakikatnya proses perjalanan pun juga lebih panjang daripada kehidupan di dunia ini. Karena alam akhirat ya itu hitungannya sudah berbeda versinya dengan hitungan di dunia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya kan? Satu hari di akhirat itu ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun kita di dunia, ya, seperti 1000 tahun kita di dunia. Nah, makanya tentu perjalanannya lebih panjang, ya, proses kehidupan nanti di alam akhirat. Tentunya setelah kita melewati proses kematian terlebih dahulu, kematian dari dunia, kemudian setelah kita akan memasuki gerbang awal, ya, gerbang awal alam akhirat, yaitu alam barzakh atau alam kubur. Nah, penulis mengatakan juga dalil-dalil tentang kewajiban beriman terhadap hal-hal tersebut, yaitu maksudnya tentang hari kiamat, ya, atau hari akhir, itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Ada yang dia bersifat umum, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam banyak ayat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ada yang sifatnya khusus. Ya, ada sifatnya khusus, benar-benar menyebut tentang perkara yang akan terjadi pada hari kiamat. Tentang itu hari kebangkitan, ya kan, tentang hari pengumpulan di padang mahsyar, berkumpulnya manusia di padang mahsyar, tentang hari timbangan, hari hisab, ya, perhitungan, bahkan tentang surga dan neraka dan lain sebagainya. Ada penyebutan dalil secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikatnya sebenarnya dalil-dalil tentang hari akhirat, ya, atau hari akhir itu banyak sekali dalilnya. Walaupun kebanyakan dari dalil tersebut jika itu berasal atau bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang kebanyakan dalilnya itu disebutlah dengan hadis-hadis ahad, ya, hadis ahad, hadis yang tidak mutawatir. Kalau mutawatir itu maksudnya jalur periwayatannya banyak. Kalau ahad jalur periwayatannya sedikit, ya, sedikit. Bahkan terkadang cuma satu jalur periwayatan, ya, satu jalur periwayatan. Cuma semua dalil yang ada itu saling menguatkan, ya, saling menguatkan dan membenarkan tentang hari akhir, mulai dari hari kematian dan sampai seterusnya. Nah, yang sangat miris yaitu adalah orang-orang yang mengatasnamakan kelompok mereka ke dalam Islam, yang sangat kasihan mereka akhirnya apa? Tidak terlalu meyakini tentang hari akhir. Karena dalil-dalil yang bersumber dari Nabi SAW mereka katakan masih hadis-hadis ahad, tidak menimbulkan keyakinan yang pasti.
Ya, tidak menimbulkan keyakinan yang pasti. Makanya mirisnya dan kasihannya adalah apa? Di antara mereka akhirnya tidak meyakini dengan pasti dan begitu kuat tentang seperti hari kematian, alam kubur dan lain sebagainya. Padahal mereka mengaku sebagai Islam. Yang mana padahal hari akhir termasuk bagian dari rukun iman. Ya, bagian dari rukun iman yang wajib bagi kita untuk kita imani, untuk kita yakini. Nah, dalam rukun iman, ya rukun iman, hampir semua rukun iman, ya itu semuanya berkaitan dengan hal-hal yang gaib, ya kan? Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah. Walaupun kitab-kitab Allah yang ada sekarang, yang kitab terakhir Al-Quran kita mendapatinya. Namun kitab-kitab sebelum Al-Quran kita tidak mendapati. Kemudian para rasul, nah ini juga hal gaib bagi kita. Kita nggak pernah ketemu dengan Nabi kita sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apalagi dengan Nabi sebelumnya. Kemudian ini berkenaan dengan hari akhir. Ini hari akhir semuanya adalah gaib. Apakah ada yang sudah pernah pengalaman? Enggak ada. Ya, belum ada. Nah, makanya kemudian nanti tentang qada dan qadar, yaitu takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya mayoritas rukun iman itu ranahnya adalah hal-hal gaib. Kaidahnya perkara-perkara gaib dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kita semuanya hawa nafsu kita, logika kita tunduk pada dalil. Bukan dalil yang mengikuti logika kita. Bagaimana sih kemudian akhirnya harus dilogikakan? Nggak bisa. Makanya perkara-perkara gaib itu kita tidak bisa membayangkan, tidak bisa mempertanyakan, dan tidak bisa melogikakan. Karena seringkali logika kita ya atau kapasitas manusia kita sebagai manusia itu terbatas, sangat terbatas. Ya, jadi sehingga tidak bisa kita memastikan ya secara pasti bagaimana kejadian hal-hal tersebut. Maka yang ada perkara-perkara wajib bagi kita tidak lain adalah apa? Kita meyakini dan mengimaninya dengan kuat, dengan pasti. Kita harus menundukkan logika, harus menundukkan hawa nafsu kita kepada dalil, ya, kepada dalil. Karena mau bagaimanapun diteliti belum tentu keilmuan manusia itu sampai. Ya, keilmuan manusia itu belum tentu sampai. Nah, makanya semua tentang perkara hari akhir, ya khususnya secara khusus itu semuanya adalah perkara-perkara gaib. Yang ada kita bagaimana mengetahui hanya sebatas gambaran-gambaran yang pernah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat firman-Nya. Selebihnya kita tidak mengetahui secara pasti. Ya, apalagi ya walaupun hanya fase awal misalkan, yaitu fase apa? Fase kematian. Bagaimana sih prosesnya secara pasti fase kematian tersebut? Walaupun Nabi SAW sudah pernah ada menggambarkan tentang bagaimana proses kematian, antara bedanya kematian orang beriman sama orang kafir. Ya kan? Tapi apakah secara pasti bagaimana kemudian tahapannya dan lain sebagainya kita tidak mengetahui secara pasti. Ya. Memang Nabi SAW hanya menggambarkan secara umum saja. Nah, makanya dalil-dalil yang ada itu adalah sebagai apa? Penambah keimanan kita, sehingga kita hanya wajib untuk mengimaninya tanpa perlu kita kemudian mempertanyakan bagaimananya, mempertanyakan logikanya, mempertanyakan kemudian pengkiasannya dan lain sebagainya. Ya, karena hakikatnya kita belum tentu sampai pada hal tersebut. Baik. Nah, makanya di sini penulis sangat banyak menukilkan dalil-dalil. Ya, baik itu dalil secara umum ataupun nanti dalil-dalil secara khusus. Ya, dalil-dalil secara khusus tentang perkara-perkara kejadian hari akhir tersebut. Nah, di antara dalil-dalil yang ada, ya mungkin nanti akan kita persingkat, tidak semuanya bisa kita baca, mungkin sebagian-sebagian saja. Di antaranya dalil-dalil yang umum, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di dalam Al-Qur'an yang di sini dinukilkan pertama kali surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman innalladzina amanu, ya kan,
walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahu ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, dan ini syahid dari ayatnya, dan beriman kepada hari kemudian, yaitu hari akhir, serta beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini disebutkan dalam ayat ini tentang golongan-golongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara murni. Nah, ini tentunya adalah yang dimaksud dari ayat ini orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman dari agama ini, dari umat ini, dan orang-orang yang beriman dari orang-orang Yahudi dahulu, yang mereka keimanannya masih selamat ya ketika bersama nabi-nabi mereka. Orang Nasrani juga ketika mereka bersama nabi mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam, serta orang-orang Sabi'in. Nah, siapa yang tahu orang-orang Sabi'in? Nah, orang-orang Sabi'in ini diikhtilafkan oleh para ulama ya. Namun secara umum orang-orang Sabi'in ini sebutan orang Arab atau bahasa Arab ya. Masyarakat Arab itu mereka menyebut orang yang pindah agama dari agama dahulu kepada agama yang baru, itu disebut dengan Sabi. Ya, kalau di Islam kan orang kafir masuk ke Islam dikatakan sebagai mu'alaf. Nah, Sabi'in itu bentuk jamak dari Sabi, orang yang berpindah dari agamanya terdahulu kepada agama yang baru. Apapun agamanya, itu disebut dengan orang-orang Sabi'un. Makanya Nabi SAW ketika awal-awal beliau diangkat menjadi seorang Rasul, beliau sempat diriwayatkan beliau itu berkeliling ke kota Mekah, ya sampai ke pasar-pasar, ya ke gang-gang desa-desa Mekah, dengan untuk mengatakan supaya manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam Islam. Maka akhirnya dikatakan dalam riwayat tersebut orang pada berkumpul kepada beliau, ya kan, untuk mendengar penjelasan beliau. Sampai akhirnya ada paman beliau di barisan paling belakang, yaitu Abu Lahab, mengatakan fa innahu Sabi, ya, wa huwa kadzdzab. Muhammad itu orang Sabi, ya, dia itu pendusta. Nah, Abu Lahab mengatakan seperti itu, padahal pamannya. Ya, karena apa? Beliau meninggalkan agama nenek moyangnya, kemudian dengan agama baru, yaitu agama Islam yang Allah turunkan lewat beliau. Ya, lewat beliau. Nah, orang-orang Sabi'un yaitu adalah mereka orang-orang yang pindah dari agama sebelumnya, khususnya agama apa ya, mungkin masyarakat atau agama tradisionalnya masyarakat setempat, ya, kepada agama baru yang memang apapun agamanya, ya mereka adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian dalil yang lainnya mirip juga seperti dalil yang pertama, ya. Di antaranya juga ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalil secara umumnya, di mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tentang apa? Tentang keimanan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada beliau, maka beliau pun akhirnya menjawab dengan rukun iman yang 6, ya, yaitu iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan juga engkau beriman kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik ataupun yang buruk. Nah, jadi secara umum, ya, iman kepada hari akhir itu merupakan kewajiban. Iman kepada hari akhir itu juga merupakan bagian dari rukun iman kita. Maka kita wajib untuk meyakininya, mengimaninya, dan mempercayainya. Selama apapun, ya, batas kemampuan keilmuan kita tentang hari tersebut. Tapi wajib bagi kita untuk meyakini akan adanya hari akhir. Baik itu perkara tentang hal-hal kejadian atau perkara-perkara yang akan terjadi setelah kematian di dunia ini, mulai dari alam kubur sampai nanti hari kiamat, ya, atau surga dan neraka, ataupun perkara-perkara tentang nanti hari kiamat kubro, ya, hari kiamat yang besar,
yang akan didahului dengan apa? Tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya. Nah, ketika tanda besar itu sudah muncul, maka akan semakin muncul secara berurutan dan secara cepat tanpa ada jeda tanda-tanda yang lainnya sampai benar-benar terjadinya hari kiamat besar, yaitu penghancuran alam semesta ini, ya. Taib. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mematikan seluruh makhluk hidup, ya termasuk manusia dan termasuk para malaikat. Allah akan matikan mereka. Baru kemudian Allah akan bangkitkan kembali mereka. Nah, banyak yang mempertanyakan dari orang-orang kafir, baik itu orang-orang kafir yang sekarang ataupun hal itu sudah terjadi dari orang-orang kafir dahulu, yaitu orang-orang musyrik. Bagaimana Allah bisa mengembalikan orang yang mati kemudian jadi hidup kembali? Makanya seringkali dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang hal tersebut. Tentang hari apa? Hari kebangkitan. Bahwasanya Allah sangat mudah untuk melakukan pembangkitan bagi orang-orang yang sudah mati, ya. Nah, di sini kemudian penulis akan menukilkan menyebutkan dalil-dalil secara khusus tentang sebagian kejadian hari akhirat. Ya, tentang hari akhir. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang hari kebangkitan, yaitu yaumul ba'ats. Di mana Allah berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Dan kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Di hari inilah semua yang telah diragukan oleh orang-orang kafir akan terjawab. Ya. Semua yang diingkari oleh orang-orang kafir itu semuanya akan terjawab di hari Yaumul Ba'ats ini. Dari situlah orang-orang kafir, ya, sudah tidak ada apa istilahnya, tidak ada bantahan lagi dari mereka, alasan lagi untuk mengingkari tentang kejadian-kejadian yang sudah pernah mereka ketahui sebenarnya, yang diberitahukan kepada mereka ketika di dunia, ya, dan itu justru mereka ingkari atau mereka ragukan. Kemudian juga firman Allah, ya, tentang apa? Yaumul hisab, hari perhitungan. Ya, dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman rada panjang, yang artinya, hai manusia, sungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Nah, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ini nanti juga firman Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang apa? Macam-macam orang pada hari hisab. Ada yang mereka mendapatkan catatan amal itu dengan tangan kanan. Nah, bagi mereka yang mendapatkan catatan dengan tangan kanan, mereka akan mendapatkan hisab yang mudah. Makanya disebut dengan hisaban yasira, ya, dengan perhitungan yang mudah, ya, hitungan yang mudah. Kemudian, ya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan kembali kepada kaumnya, artinya yang sama-sama beriman, dengan gembira atau dengan bahagia. Karena mereka termasuk golongan yang selamat. Ya, termasuk golongan yang selamat. Jadi ini diantara ciri atau tanda, ya, ketika seseorang pun di hari akhir dia mendapatkan catatan amalnya pakai tangan kanan, ini juga sebagai apa? Sebenarnya tanda gembira. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia termasuk orang yang akan selamat, ya, sampai di fase berikutnya. Di fase berikutnya. Nah, ada juga ini diantara macam yang kedua, orang apa? Yang diberikan kitabnya dari belakangnya. Artinya dari belakang punggung, ya. Maka dia akan berteriak, celakalah aku, ya, dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, dan mereka inilah yang kebanyakan nanti mereka justru mendebat terhadap catatan amal ini. Padahal kata Nabi SAW, man nuqisha udzibah, atau kama qala alaihi salatu wasalam, barang siapa yang dia itu mendebat dari catatan awalnya, pasti dia akan hancur, ya, pasti dia akan celaka. Itu sudah
janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tentunya bersumberkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu nanti diantara beberapa orang yang mendapat apa namanya ketika mendapatkan catatan amal, ada yang pakai tangan kanan, ada yang lewat belakang. Nah oleh belakang inilah yang juga ada yang mengatakan mereka pakai tangan kiri, ada yang membagi tiga, tangan kanan, tangan kiri dan lewat belakang. Ya ada yang dua, tangan kanan dan lewat belakang. Yang maksud juga lewat belakang mereka yang masuk ke dalamnya pakai tangan kiri. Ya, nah yang jelas mereka ini mau itu yang lewat belakang ataupun yang tangan kiri itu mereka inilah orang-orang yang nanti tidak akan selamat. Ya, tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala kabar buruk kepada mereka-mereka yang akan mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan ataupun lewat belakangnya. Nah, ayat-ayat di atas menunjukkan balasan atas amal kebaikan. Adanya apa? Hari perhitungan. Mau perhitungan yang mudah, ya, pemberian catatan amal yaitu suhuf kepada para pelaku kebaikan dengan tangan kanan mereka. Dan kemudian setelah itu adalah apa? Kemudahan serta kesenangan yang akan mereka dapatkan. Ada juga mereka yang mendapatkan pakai tangan kiri tadi, ya, ataupun lewat belakang. Yaitu apa? Mereka ini adalah orang-orang yang akan dihisab dengan hisab yang sulit. Ya, dihisab dengan hisab yang sulit. Dan ujungnya adalah siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini semua kan belum pernah kita alami. Artinya goib bagi kita. Hal yang belum pernah kita ketahui secara pasti. Tapi dalil-dalil ini adalah sebagai kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk meyakininya serta mengimaninya. Dalam yang lainnya, ayat yang lain secara khusus, nah ini beberapa dalil yang disebutkan tentang apa? Substansi-substansi tentang hari akhir. Di antaranya seperti ayat Allah Subhanahu wa taala juga, "Inna a'tayna kal kautsar." Sungguhnya kami telah memberimu al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Yaitu telaga yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telaga khusus punya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan telaga ini hanya dimiliki oleh satu orang, yaitu hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki dua telaga. Ada al-kautsar, ada al-haud. Ya, dua-duanya sama-sama telaga nih. Ada al-kautsar, ada al-haud. Dari pendapat yang banyak, dari para ulama, pendapat yang paling banyak dari para ulama, keduanya ini memiliki perbedaan. Keduanya memiliki perbedaan. Di antara pendapat yang terbanyak, mereka memandang Al-Kautsar ini adalah sumber dari telaga Haud. Jadi Haud itu telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya telaga yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Adapun Al-Kautsar itu telaga yang Allah berikan khusus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ya di surga. Haud itu asal airnya dari mana? Dari Al-Kautsar. Ya, dari Al-Kautsar sebagaimana dari dalil-dalil yang ada. Ya, dari dalil-dalil yang ada. Itulah juga di antara pendapat kebanyakan para ulama. Nah, makanya nanti yang di padang mahsyar pun Nabi SAW kan sudah mengatakan, "Ana antazir." Aku akan menunggu kalian di Haud. Nah, sehingga apa? Nabi SAW orang yang pertama menunggu umatnya nanti di telaga. Di padang mahsyar. Tidaklah orang yang meminum di situ melainkan pasti akan tidak haus selama-lamanya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam sebuah riwayat akan banyak yang terhalang dari meminum haud. Ya, dari meminum air di telagaku. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innaka la tadri madza ya'malun ba'dak." Ma'amilu ba'dak. Karena sungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan setelah meninggal. Setelah kamu meninggal. Para ulama mengatakan itulah mereka yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari telaga Rasulullah SAW di padang mahsyar karena mereka melakukan hal-hal yang dilarang.
atau melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau membela, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau membela, ya Rasulullah, bukankah mereka itu dari golonganku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menjawab, sungguhnya engkau tidak mengetahui, Muhammad, apa yang telah mereka kerjakan setelah engkau meninggal. Nah, itulah ya beberapa riwayat dan juga dalil yang berkenaan secara khusus membicarakan tentang beberapa perkara serta kejadian dan juga beberapa benda yang akan ada pada di hari akhir, ya, atau pada hari kiamat nanti, ya. Taib. Nah, sekarang Al-Quran, bagaimana manhaj Al-Quran atau metode Al-Quran di dalam menetapkan Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Kenapa ini lebih ditekankan? Karena Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, ini perkara yang sering kali diingkari oleh orang-orang kafir. Bahkan termasuk orang mengaku Islam yang kita katakan tadi. Mereka tidak terlalu meyakini akan adanya hari kebangkitan. Bagaimana bisa? Karena apa? Mereka lebih memakai logika. Ya, lebih memakai logika. Sehingga mempertanyakan bagaimana kok bisa? Bagaimana sih bisanya? Dan lain sebagainya. Nah, dan itu juga sudah terjadi pengingkaran itu dari zaman umat terdahulu. Bukan hanya umat ini, orang-orang kafir dan orang musyrik umat terdahulu pun juga sudah mengatakan dan mempertanyakan tentang hal tersebut, yaumul ba'ats, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali juga memperingatkan serta memberitahukan tentang hari kebangkitan tersebut. Nah, makanya tadi kita katakan setelah hari kebangkitan Allah jadikan, udah, itu akan menjadi jawaban telak bagi orang-orang yang mau itu yang mengingkarinya, termasuk orang-orang yang meragukannya. Udah gak bisa lagi mereka berkata-kata, ya. Yang ada mereka hanya menghadapi kenyataannya ada. Gak bisa lagi juga mau lari kemana. Semuanya Allah giring untuk menghadap kepadanya, ya. Nah, makanya sesungguhnya di antara ajaran Rasulullah SAW yang ditentang oleh mayoritas masyarakat jahiliyah adalah tentang kebangkitan dari kubur. Nah, karena satu sisi mereka menganggap juga, ya, nggak mungkin orang itu sudah mati kemudian hancur lebur dengan tanah bisa hidup kembali, ya, bisa hidup kembali. Karena itu tadilah mereka lebih memakai logika, ya, lebih memakai logika. Makanya banyak ayat juga Allah mengisahkan tentang perkataan-perkataan seperti ini atau keyakinan seperti ini dalam Al-Qur'an. Ini tadi sudah azan, Pak? Udah masuk kan? Udah, sampai lupa saya. Mungkin azan dulu, Pak. Bilal. Allahu Akbar, Allah Akbar, Oh, benar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Tadi
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Nah, makanya pada pembahasan ini pun ya penulis juga ingin menegaskan tentang hari kebangkitan tersebut karena hakikatnya ini yang paling banyak diingkari ataupun diragukan oleh orang-orang kafir ya, termasuk di dalamnya orang-orang musyrik bahkan dan juga orang-orang yang memang mengaku Islam ya, itu sangat miris sekali. Nah, makanya di sini penulis menjelaskan sedikit ya bagaimana Al-Qur'an menjelaskan tentang hal tersebut sebagai bantahan kepada mereka, baik keraguan mereka ataupun pengingkaran mereka. Nah, makanya Al-Qur'an telah meyakinkan adanya ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Serta apa? Sanggahan atas orang-orang yang mengingkarinya dengan metode yang begitu hebat dan jitu sehingga memaksa akal sehat untuk menerimanya dan tunduk kepadanya. Ya, kebanyakan metode itu bisa disaksikan, diindra serta dipahami oleh akal secara nyata. Jadi Al-Quran itu nanti akan metodenya memperkiaskan, yaitu apa istilahnya? Ya mengkiaskan tentang kejadian hari kebangkitan dengan kejadian-kejadian nyata yang ada di dunia. Ya, jadi seakan-akan menggambarkan, ya seakan-akan menggambarkan yang bahwasanya peristiwanya itu memang tidak begitu persis, tapi itu menjadi gambaran, ya menjadi gambaran akan kejadian nanti hari kebangkitan tersebut. Sehingga apa? Mau nggak mau harus diakui, ya. Yang akalnya sehat itu harus mengakui hal tersebut, ya bahwasanya itu merupakan sesuatu yang sebenarnya juga bisa masuk ke dalam logika, ya. Taib. Nah, di antaranya ya itu setidaknya ada 4 macam metode atau 4 macam manhaj bagaimana Al-Qur'an menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan. Ya, di antaranya yang pertama di mana Al-Qur'an itu beristidlal. Beristidlal itu menyimpulkan, ya. Menyimpulkan tentang apa? Menyimpulkan hari kebangkitan dengan penciptaan langit dan bumi. Jadi seperti Allah itu seakan-akan menggambarkan hari kebangkitan itu seperti penciptaan langit dan bumi serta benda-benda besar yang lainnya yang ada di alam semesta. Bumi ini aja udah besar. Ada lagi yang lebih besar, ya kan?
dari planet-planet lah, bintang-bintang dan lain sebagainya. Nah, Allah ingin memberikan gambaran bahwasanya ya, hari kebangkitan itu hal yang besar aja untuk menciptakan yang besar-besar, Allah itu maha mampu. Apalagi hanya menghidupkan manusia ataupun makhluk hidup yang ada cuma di bumi ini doang. Nah, jadi logikanya seperti itu. Ya, logikanya seperti itu. Oh, masih ada makhluk dan benda yang lebih besar ya selain daripada bumi ini. Ya, selain daripada bumi ini. Yang kita sendiri pun manusia ilmu pengetahuannya belum nyampe kepada benda-benda tersebut. Ya kan? Siapa yang sudah mengetahui secara lengkap yang apa planet paling paling apa namanya yang katanya paling mendekati bumi? Planet Mars kah? Itu pun nggak sampai sekarang manusia udah berapa tahun melakukan penelitian nggak juga bisa menyimpulkan secara sempurna. Keilmuannya terbatas. Nah, dan itu padahal semua apa yang ada di alam semesta ya tentunya di luar bumi itu lebih besar daripada hanya sebatas ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini. Itu saja Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Mampu serta mudah. Dan semuanya sempurna. Ya. Benda-benda yang ada di langit pun begitu tertibnya kehidupan mereka. Tidak ada kan yang saling sikut-sikutan, senggol-senggolan yang melawan aturan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Semuanya begitu sempurna. Dan Allah gambarkan bahwasanya pun membangkitkan orang yang sudah mati itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala daripada menciptakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan dalam Al-Qur'an di antara dalilnya adalah Allah mengatakan alam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ay yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa abadz zalimuna illa kufura. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa ya, kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka dan telah menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya. Maka orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekufuran ya atau kekafiran. Dalam ayat lain juga Allah mengatakan secara artinya dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan dia tidak merasa payah yaitu tidak merasa capek karena menciptakannya. Kuasa menghidupkan orang-orang mati ya, artinya Allah juga itu mudah untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Makanya Allah mengatakan iya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat lain juga Allah mengatakan sungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya ya. Dan hakikatnya ya, ketika Allah menciptakan itu semua, Allah pun Maha Kuasa dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hanya menghidupkan makhluk hidup yang sudah mati pun juga Allah mudah ya, Allah mudah. Nah, masih banyak lagi ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Semuanya menjelaskan bahwa menciptakan manusia serta membangkitkan mereka sesudah mati adalah lebih mudah dan lebih ringan daripada menciptakan makhluk-makhluk raksasa ini. Jadi dari Allah mengabarkan tentang penciptaan langit dan bumi ya serta benda-benda yang lebih besar ya daripada bumi itu sendiri, itu kemudian Allah Maha Kuasa. Allah ingin mengabarkan Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Apalagi logikanya kan kebalikannya seperti itu, apalagi hanya menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati dan itu pun orang-orang yang sudah matinya yang hidupnya cuma di bumi lagi. Ya kan yang hidupnya cuma di bumi lagi. Itu menurut pengetahuan kita. Nah, tentunya Allah lebih mudah. Yang lebih besar-besar aja Allah mudah, apalagi yang kecil-kecil. Baik. Yang kedua, Al-Quran itu beristidlal akan adanya ba'ats, yaitu hari kebangkitan dengan apa? Penciptaan manusia pertama kali. Nah, jadi Al-Quran ingin menggambarkan dan mengkiaskan hari kebangkitan itu dengan penciptaan manusia pertama kali, yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya. Oleh karena siapa yang dapat menciptakan manusia pasti mampu juga untuk mengembalikan kedua kalinya. Ya.
Kepastian seperti ini banyak sekali terdapat dalilnya di dalam Al-Qur'an, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari alam kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah." Siapa yang diciptakan dari tanah? Yang pertama kali hanya Nabi Adam alaihi salam, ya kan? Yang benar-benar diciptakan dari tanah itu hanya Nabi Adam alaihi salam. Nah, kemudian dari setetes mani. Nah, setelah Nabi Adam barulah setetes mani. Ya, tentunya setelah pencampuran antara laki-laki dengan perempuan, ya kan? Kemudian Allah menciptakan manusia itu dari setetes mani, kemudian dari setetes mani itu jadi gumpal darah, kemudian dari juga segumpal daging yang sempurna, ya, dan juga akhirnya menjadi apa? Manusia secara utuhnya. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan sedalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, ya, akhirnya dilahirkan ya dari rahim. Kemudian dengan berangsur-angsur sampailah kamu kepada kedewasaan, ya, udah gede nih. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang di antara kamu yang dipanjangkan umurnya bahkan sampai pikun, ya, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahui. Nah, jadi ini dalil dari Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bagaimana proses penciptaan manusia. Ya, mulai dari paling awal Allah menciptakan manusia itu Nabi Adam sampai manusia-manusia setelah beliau. Itu kita-kita semua. Ya, bagaimana prosesnya? Ya dari pencampuran laki-laki dan perempuan yang akhirnya berkumpulnya tetesan mani jadi sekumpal darah, dari sekumpal daging yang akhirnya kemudian menjadi manusia secara utuh, ya, dilahirkan kemudian ke dunia ini lewat proses lahiran, menjadi dewasa, menjadi besar sampai akhirnya meninggal, ya, walaupun ada yang dipanjangkan umurnya bahkan sampai ada yang pikun. Nah, itulah bagaimana proses proses penciptaan manusia, ya. Nah, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan hal tersebut. Juga logikanya adalah Allah mampu untuk mengembalikan kembali, ya, mengembalikan lagi penciptaan tersebut. Untuk kedua kalinya kapan? Ketika dibangkitkan. Ya, ketika dibangkitkan. Nah, makanya dalam ayat lain Allah mengatakan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah menciptakan manusia dari permulaan kemudian mengembalikannya kembali. Artinya menghidupkannya kembali setelah kematian. Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Makanya adalah dalam ayat ini penegasan Allah Subhanahu wa taala maha mudah bagi Allah untuk apa? Mengembalikan manusia atau membangkitkan kembali manusia di alam akhirat nanti, yaitu pada hari kebangkitan. Kemudian dalil yang lainnya juga, ya, masih tentang penciptaan manusia juga, masih seperti ayat yang pertama tadi. Nah, Allah mengatakan, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakan dari setitik mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata, dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ya, udah lupa nih bagaimana proses penciptaannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Artinya mayat ketika sudah mati kemudian dikuburkan, ya kan dia hancur lebur sama tanah. Tulang belulang pun juga udah tercerai-berai gitu ya. Nah, itu malah menjadi pertanyaan siapa yang bisa mengumpulkannya dan menghidupkannya kembali. Katakanlah kata Allah Subhanahu wa taala, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pertama kali, ya, dan dialah maha mengetahui tentang segala makhluk, ya. Baik. Dalam ayat yang lainnya juga Allah mengatakan, maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Jadi banyak ayat, ya,
bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang maha kuasanya Allah terhadap menciptakan manusia. Kalau pertama tadi kan Allah menggambarkan menciptakan yang besar aja mudah bagi Allah, apalagi menciptakan dan mengembalikan orang-orang yang kecil-kecil. Nah, yang kedua, metodenya yaitu apa? Allah ingin menggambarkan hari kebangkitan. Allah itu mudah bagi Allah, ya, ingin menjelaskan Allah itu mudah untuk membangkitkan manusia, sebagaimana Allah juga menciptakan mereka mudah sejak pertama kali. Baik itu Nabi Adam sampai manusia nanti akhir zaman, ya, sampai manusia akhir zaman. Yang semuanya itu di atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mampu untuk bisa mengembalikannya kembali, yaitu pada hari akhir nanti, yaitu untuk membangkitkan mereka. Nah, pada ayat yang kami kemukakan di atas, juga pada ayat yang lainnya serupa terdapat teguran yang menggugah orang-orang yang ingkar agar mau melihat dan merenungi dirinya sendiri. Dari mana pertama kali ia diciptakan, juga agar merenungi masa-masa yang telah ia lewati, setiap tahapan yang selalu berbeda dengan sebelumnya. Ya iyalah, ya kan? Ketika kita hidup pun di dunia, mulai dari lahir, yang sampai sekarang, kehidupan kita mulai proses perjalanan waktu kehidupan itu ada proses perkembangan. Makanya dalam ayat juga Allah mengatakan, ya kan, Allah menciptakan manusia yang tadinya lemah, kemudian jadi kuat, ya, kemudian lemah lagi, kemudian jadi kuat lagi, sampai kemudian di akhir dia akan lemah. Lemah karena apa? Tua. Ya, lemah karena tua. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sehingga dia tinggal menunggu proses berikutnya, yaitu kematian. Baru setelah itu Allah akan bangkitkan kembali. Ya, nah, maka yang mampu mengadakan manusia dari tidak ada, niscaya dia pun tidak akan kesulitan mengembalikannya sekali lagi. Sebaliknya hal itu lebih mudah dari menciptakannya pertama kali. Perbedaan itu kalau diukur dengan akal dan kebiasaan manusia. Sedangkan menurut Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu yang lebih mudah dari yang lain. Semuanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kalau akal manusia logikanya ketika bisa menciptakan sesuatu, artinya dia pun ketika itu ada kerusakan atau rusak bisa untuk mudah memperbaikinya. Karena sudah terbentuk. Ya kan? Sudah terbentuk. Beda halnya kalau menciptakan dari pertama. Logika manusia kan bikin robot. Wah, pertama harus bikin rangkanya dulu, kemudian bikin bodinya, bikin mesinnya, bikin kabel dan lain sebagainya. Prosesnya panjang. Tapi ketika sudah jadi, ada kerusakan, apa yang perlu diperbaiki? Tinggal perbaiki. Jadi lagi, bagus lagi. Ataupun hancur misalkan lembur, rangka dan bodinya sudah ada bentuknya. Tinggal disusun kembali. Mudah kan? Itu logika manusia. Tapi hakikatnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak berlaku. Semuanya mudah memang bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja memang Allah ingin menghidupkan logika manusia. Ya, berpikirnya manusia. Manusia itu hakikatnya ketika melihat seperti itu aja memang harusnya mengakui gitu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu tidak berlaku. Semuanya mudah memang bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian manhaj yang ketiga, metode Al-Qur'an dalam menjelaskan adanya hari kebangkitan, yaitu apa? Allah menegakkan dalil akan adanya hari kebangkitan secara khusus. Jadi dalil secara khusus tentang sebutan adanya hari kebangkitan. Ya, sesudah kematian di dunia. Ya, sesudah kematian di dunia. Seperti apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Ini pun dari ayat ini sebenarnya Allah ingin juga menjelaskan seperti halnya orang-orang mati. Manusia mati, semuanya mati pun ketika Allah mengatakan kun, semuanya bisa bangun. Dianalogikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang sudah sering kita lihat.
tanah tandus kering, ya kan, kering kerontang, pecah dan lain sebagainya, tinggal diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit bisa hijau, bisa tumbuh lagi, ya kan? Rumput yang tadinya nggak ada kelihatan sama sekali, akhirnya bisa tumbuh lagi, hijau lagi. Nah, seperti itulah analogikanya juga analoginya tentang kematian. Ya, tentang kematian. Di muka bumi sebenarnya Allah sudah memperlihatkan hal tersebut. Lewat apa? Lewat tanda-tanda yang lainnya. Ya. Dalam ayat lain juga Allah mengatakan, ya, wa huwa alladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Sehingga apabila angin itu telah membawa awan, kami halau ke suatu daerah yang tandus, selalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Nah, kan jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkiaskan, ya, bumi yang tandus turun hujan bisa subur, hidup kembali, hijau kembali. Itulah juga seperti orang mati. Ya, orang mati di muka bumi semuanya mati hancur lebur, tinggal Allah perintahkan untuk semuanya hidup, bisa hidup kembali. Ya, bisa hidup kali, bahkan hanya dengan satu komando. Ya, hanya dengan satu komando. Nah, itulah maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Secara jelas bagaimana Allah ingin menjelaskan tentang hari kebangkitan yang kiaskan kepada kejadian-kejadian nyata yang ada di alam dunia kita, ya, seperti tanah kering kerontang tersebut. Kemudian dalam ayat lain juga Allah mengatakan, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kami akan keluarkan, ya, dari alam kubur. Nah, itu secara jelas bagaimana analogi Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tentang hari kebangkitan. Nah, sehingga hakikatnya akal manusia mau gak mau sebenarnya mengakui hal ini, ya, dan tunduk kepada peristiwa seperti ini, ya, tunduk kepada peristiwa seperti ini, karena semuanya itu masuk akal, ya, masuk akal. Dalam ayat terdahulu dan sejenisnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya menghidupkan sesudah mati adalah sangat mungkin bagi Tuhan yang Maha mengatur semua urusan. Bukti konkretnya, ya, yang seperti kita sering dapati, ya, ketika melihat tanah kering kerontang, ya kan, tandus seperti gak ada apa-apa, maka kemudian Allah datangkan air hujan, ya, datangkan air hujan, akhirnya bisa kemudian tanah tersebut tumbuh kembali dan hijau, ya. Bahkan pohon-pohonnya bisa berbuah, ya, berbunga dan menjadi indah dan bermanfaat bagi makhluk hidup termasuk manusia. Dan seperti itulah juga Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menghidupkan kembali jasad-jasad yang telah mati, yang telah musnah, bahkan tidak berbekas, ya. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan mereka. Nah, ini bagaimana manhaj Al-Qur'an menjelaskan tentang hari kebangkitan. Kemudian metode lainnya manhaj Al-Qur'an dalam menjelaskan hari kebangkitan, jadi sangat, kalau mau kita kumpulkan sebenarnya sangat banyak sekali. Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada manusia bagaimana akan hak nyatanya hari kebangkitan. Mau orang itu ibaratnya sangat memakai logis, ya. Jadi semua itu harus dilogikakan. Allah pun juga menjawab itu dengan apa? Ayat-ayat Al-Quran yang bisa dianalogikakan, ya, yang bisa dikiaskan. Sehingga semuanya sudah Allah berikan gambarannya dan semuanya sudah terjawab, ya. Tinggal memang kita semua sebagai manusia atau orang lain, ya, mau mempelajarinya atau tidak. Nah, di antara metode yang lainnya adalah metode yang keempat, di mana apa yang dikabarkan oleh Al-Qur'an bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan sebagian orang yang sudah mati di dunia.
dengan kejadian-kejadian orang terdahulu atau umat terdahulu. Ya. Nah, ini tentunya adalah di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ingin membuktikan ya bahwasanya memang Allah itu maha mampu. Selain Allah itu maha mampu, utamanya Allah itu maha ada. Ya, bahwasanya memang ada pencipta dan pengatur di alam semesta ini. Nah, jadi tentu itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memaksa orang-orang yang mengingkari untuk kembali mengakui dan membenarkan agama para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan ia akan menambahkan iman kepada orang-orang yang beriman. Seperti apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Maka kami berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar kamu mengerti." Nah, ini kan kejadian tentang kisah apa? Kisah umat Nabi Soleh. Ya kan, ketika mereka itu ada kejadian tentang perkara pembunuhan. Ya, perkara pembunuhan, saling tuduh-menuduh. Nggak ada yang mengaku sebenarnya. Atau di antara mereka memang sengaja menyembunyikan pelakunya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kekuasaannya juga. Ya, maha kuasa Allah Subhanahu wa taala menyuruhlah mereka untuk apa? Memakai sapi betina, ya, agar dipukulkan kepada mayat, ya, sebagian anggota tubuh sapi betina tersebut. Kemudian mayat itu hidup. Ya, mayat itu hidup dan memberitahukan kejadian sebenarnya. Oh, kalau zaman sekarang bisa begitu mah polisi pensiun, Pak. Nah, itu udah pernah Allah Subhanahu wa taala jadikan kejadiannya pada umat terdahulu. Ya, pada umat terdahulu. Selain apa? Sebagai bukti kerasulan atau kenabiannya Nabi Soleh. Yang kedua juga sebagai bukti Allah Subhanahu ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwasanya orang itu sudah mati, tapi Allah maha mampu untuk menghidupkannya kembali. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, "Dan apa kamu tidak memperhatikan orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini juga tentang umat terdahulu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah memperlihatkan kekuasaannya, mematikan orang ribuan banyak, kemudian menghidupkan kembali. Ya, menghidupkan kembali. Dan banyak kejadian-kejadian yang semisal yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Ya kan? Seperti Ashabul Kahfi juga. Ya kan? Ashabul Kahfi, matinya ya kalau dikatakan tidur. Dan begitu juga kan dikatakan sebagai mati sampai ratusan tahun. Ya, sampai ratusan tahun kemudian Allah bangkitkan kembali mereka. Ya, kemudian ada juga seperti seseorang yang berjalan dari kampungnya, kemudian orang yang melakukan safar, kemudian melewati sebuah kampung. Kampung itu semuanya udah luluh lantah, nggak ada lagi penghuninya, kemudian bangunnya juga sudah runtuh semua. Kemudian terucaplah oleh dirinya, bagi siapa yang bisa menghidupkan kembali kampung ini? Ya kan? Siapa yang bisa menghidupkan kembali kampung ini? Maka Allah Subhanahu wa taala membuktikan. Ya, Allah mematikan dirinya. Ya, mematikan dirinya seperti tidur dengan ratusan tahun sebagaimana yang disebutkan dalam ayat selanjutnya. Ya, dalam ayat yang dinukilkan oleh penulis ini selanjutnya. Ya. Maka Allah akhirnya menghidupkannya kembali. Allah pun mempertanyakan kepadanya, "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Ya. Dia menjawab, "Ya mungkin setengah hari." Ya, atau 1 hari lah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Ya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, tapi lihatlah kepada keledaimu. Keledainya sudah apa? Jadi tulang belulang. Ya, jadi tulang belulang.
kami akan menjadikan kamu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Maka akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala membuktikan kembali. Selain lewat dirinya tadi, ya Allah menghidupkannya kembali, Allah menghidupkan keledainya yang tadinya tulang belulangnya sudah bercerai-berai, ya dagingnya udah nggak ada, akhirnya Allah hidupkan kembali seperti proses penciptaan. Subhanallah, tulang belulang akhirnya dibalut lagi dengan daging. Daging itu akhirnya dibalut dengan kulit, ya subhanallah. Bagaimana Allah memperlihatkan kepada umat terdahulu akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya umat akhir zaman kita ini sudah banyak bukti-bukti cerita ini sudah cukup bagi kita untuk bisa mengambil pelajaran. Tidak perlu lagi kita pengen lihat jelas secara kasat mata. Coba dong buktikan, ya minta bukti pada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kitanya nggak kuat, ya nggak kuat menerima kenyataan dan orang lain, wah ini ada apa lagi nih, kejadian apa ini, ya dan lain sebagainya, ya. Nah sungguhnya, ya lihat kepada tulang belulang keledai itu bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami menutupnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabb, ya perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Nah, ini juga bagaimana kisah Nabi Ibrahim tentang hal tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kamu tidak yakin akan Allah itu maha mampu untuk menghidupkan yang mati? Kata Nabi Ibrahim, bukan. Supaya itu semakin kuat saja di hatiku. Beliau sudah yakin, cuma supaya semakin kuat di dalam hatiku dan supaya bisa menjadi landasan bagi beliau kepada umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk apa? Mengambil 4 burung. Ya kan? 4 ekor burung. Cincang semuanya dan setiap anggota tubuhnya ditaruh di bukit-bukit. Ya, ditaruh di bukit-bukit. Maka Allah Subhanahu wa taala berseru mengatakan kepada Nabi Ibrahim, dan panggil semua burung itu. Semua akan datang kembali kepadamu. Begitulah Allah Subhanahu Maha Kuasa untuk mengembalikan yang telah mati untuk bisa hidup kembali, ya. Nah, metode ini juga pernah terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana lewat tangan beliau tentunya setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan orang yang mati, ya kan? Menyembuhkan orang yang sakit kusta, ya menyembuhkan orang yang sakit dan lain sebagainya, sehingga apa? Semuanya bisa hidup kembali tentunya setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ya ujian terberat bagi umat akhir zaman ketika apa? Mereka bertemu dengan Dajjal. Dajjal ini memiliki kekuatan dan ya dikatakan mukjizat lah, ya tapi dikatakan juga bukan mukjizat, tapi memang dia diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Bahan ujian keimanan bagi manusia akhir zaman. Dajjal itu memiliki kemampuan yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, bahkan sampai berani dia mau sebagai Tuhan. Ya, itulah ujian terberat nanti bagi manusia di akhir zaman. Jangankan ya orang mati bisa hidup kembali, orang itu dibelah 2 sama Dajjal bisa disatukan kembali sama dia. Bisa disatukan kembali oleh Dajjal. Tanah yang gersang pun, lahan yang udah kayaknya kering kerontang gak bakal ada ini bisa ditanam apapun, sama Dajjal cuma dipetik sedikit jadi subur dia. Turun hujan beneran. Jadi hijau itu lahan. Itulah Dajjal. Ya. Nah, itu semua tentunya dia tidak akan bisa memiliki kemampuan juga kalau tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan izinkan kepada Dajjal memang sebagai bahan ujian. Ya, keimanan bagi umat akhir zaman. Ya, makanya kalau ada yang bertemu dengan Dajjal, tidak lain yang bisa menjaganya hanya adalah keimanannya. Ya, keimanan. Tapi keimanan yang memang berlandaskan dengan landasan ilmu. Bukan keimanan yang mau saya orang beriman cuma tapi ikut-ikutan.
Kalau yang cuma ikutan, udah ujung-ujungnya pasti ikut Dajjal. Ya, ujungnya akan ikut Dajjal. Beda halnya ketika dia memang keimanannya berlandaskan dengan ilmu. Dia akan mengetahui sebagaimana Nabi SAW sudah apa namanya, memberitahukan bahwasanya Dajjal itu cirinya seperti ini, seperti itu, kekuatannya seperti ini, seperti itu. Ketika dia bertemu, dia yakin, oh ini memang Dajjal. Ya, ini memang Dajjal. Mau digimanapun, dia tetap akan mengatakan dia adalah Dajjal. Nah, jadi oleh karena pentingnya keimanan kepada hari kebangkitan, ya, terhadap kehidupan duniawi demi tercapainya hikmah ilahiyah serta adanya orang-orang yang mengingkarinya, maka dalil-dalil dalam Al-Qur'an dijelaskan dengan metode bermacam-macam. Ya, apabila kebutuhan kepada sesuatu sangat diperlukan, maka dalilnya lebih ditegaskan sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ini tidak lain adalah bagaimana Allah ingin menjelaskan kepada manusia, Allah itu ingin manusia itu sebenarnya mempercayainya, mengimaninya. Karena berkenaan hari akhir, kita katakan kembali tadi, semuanya perkara hari akhir itu adalah perkara-perkara ghaib. Ya, perkara-perkara ghaib. Sehingga tidak bisa kita mengetahui secara pasti lewat indera kita. Kecuali dengan apa? Penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya ataupun lewat sabda-sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Sehingga logika kita bisa, akal kita bisa hidup dan bisa hidup untuk bahwasanya kita bisa mengambil pelajaran dari hal-hal tersebut, ya. Baik itu tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta, menciptakan makhluk-makhluk, termasuk menciptakan manusia, bahkan termasuk Allah juga banyak menceritakan bagaimana tentang kejadian-kejadian umat terdahulu ketika Allah mematikan mereka dan menghidupkan mereka kembali, ya. Nah, itu dalil-dalil, ya, dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang hari kebangkitan secara khusus. Karena ini yang sering kali diingkari oleh manusia, ya, yang sering kali diingkari oleh manusia. Nah, sudah lumayan Pak ya. Baik. Mungkin kiranya kita cukupkan ya. Kita cukupkan sekian kajian kita. Nah, selanjutnya sebenarnya yaitu apa yang ada sesudah kematian. Ini sebenarnya seru-seru gimana gitu Pak ya. Seru-seru ngeri ini. Ya, seru-seru sedap ini sebenarnya. Nah, jadi insya Allah selanjutnya akan kita pelajari lagi ya bagaimana nanti perkara-perkara atau kejadian-kejadian setelah kematian. Baik itu tentang alam kubur, ya, ataupun nanti tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, termasuk juga perkara kejadian hari kiamat, ya, gambarannya. Bukan secara kepastian prosesnya, tapi bagaimana, ya, kegambaran akan kejadian hari kiamat tersebut. Nah, yang jelas itu adalah hari di mana, ya, manusia akan menghadap semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia dan akan diadili di hadapan peradilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ini sangat panjang sekali pembahasan tentang hari akhirat, ya, sangat panjang sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bisa mempelajarinya. Baru kemudian terakhir tentang rukun iman terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita untuk bisa mempelajarinya. Maka kalau sudah selesai nanti qada dan qadar, selesai jugalah kitab tauhid yang kedua ini. Berarti masih ada yang episode ketiga ya? Ada 4 apa 3? 3. 3 ya? 3 ya. Nah, itu berarti ada yang nanti yang terakhir. Taib. Itu saja mungkin pada kesempatan kali ini. Mungkin jika ada mau bertanya, dipersilakan, ya. Nah, Bismillah Ustaz. Yang ingin saya tanyakan Ustaz tentang dalil-dalil umum Ustaz ya. Yang tentang hari akhir yang pertama ini Ustaz. Ana kalau tidak salah ingat tuh pernah dengar Ustaz. Dalil ini tuh dipakai hujah untuk orang-orang liberal Ustaz ya. Untuk membenarkan agama-agama yang selain Islam Ustaz ya. ya. Karena di benar. sini kan
sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Nah, ini seingat Ana pernah dijadikan hujah mereka bahwa orang selain Islam pun mendapatkan pahala di sisi Allah dan bisa masuk surga gitu, Ustaz. Iya. Nah, Mas Ana, bagaimana kita menanggapi subhat yang ditebar oleh mereka, Ustaz, bahwa hakikat ayat ini intinya seperti apa itu, Ustaz? Iya. Syukran. Nah, sobiin yang dimaksud di sini adalah tentunya sebelumnya diutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang dimaksud dalam ini sobiin yaitu mereka-mereka yang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, beliau juga kan menegaskan, tidaklah seorang pun, ya rahmukallah, tidaklah seorang pun dari manusia, ya, setelah mendengar aku diutus menjadi seorang rasul, baik itu dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia meninggal dunia dan tidak beriman kepadaku, apa kata Nabi SAW? Dia akan masuk neraka. Nah, artinya dengan adanya agama Islam atau diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan agama Islam, itu semuanya menjadi penghapus dari sebelumnya. Nah, jadi ayat yang dimaksud di sini termasuk Yahudi dan Nasrani, maka kemudian apa dikatakan? Oh, berarti Yahudi Nasrani juga masih masuk surga yang sekarang-sekarang? Ya enggak juga. Ini adalah Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in yang dahulu, yang mereka masih beriman secara murni kepada nabi-nabi mereka atau kepada ajaran tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Sabi'in yang dimaksud di sini adalah mereka-mereka yang yang sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semua mereka mau Yahudi, Nasrani, ataupun masuk juga Sabi'un ini, ataupun termasuk juga Majusi yang dikatakan dalam ayat yang lain oleh Al-Quran, itu harus beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ya inilah penafsiran liberal sesuai kehendaknya, ya kan, sesuai dengan kehendak mereka. Wallahu taala a'lam bishawab. 6. Ada lagi? Cukup kayaknya. Nah, yakfi insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan sekian pada kesempatan kali ini ya tentang hari akhir. Insyaallah kita lanjutkan kembali masih tentang hari akhir, yaitu tentang nanti perkara-perkara setelah kematian dan juga beberapa perkara tentang hari kiamat ya. Nah, ini seru-seru sedap sebenarnya ya mempelajari tentang hari kiamat. Dan mudah-mudahan yang paling penting adalah bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada hal kurang ataupun yang salah, maka itu mungkin dari kelemahan diri kita dan juga mungkin pengaruh dari setan. Namun jika ada kebenaran, maka itu murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Allah selamatkan kita dunia dan akhirat sampai Allah mengizinkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.